Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas tentang pelestarian sumber daya alam. Kelompok 7 ini beranggotakan yang pertama Adi Asidiki yang bertugas mengedit video dan mengupload. Yang kedua ada Priska Aprilian yang bertugas membuat PowerPoint. Yang ketiga ada Hana Nabilah yang bertugas mencari materi dan mempresentasikan. Dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Kamila Osamro Amanah, yang bertugas mencari materi dan mempresentasikan. PowerPoint pelestarian sumber daya alam ini untuk memenuhi tugas kelompok pada mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ukit MSI dan Ibu Mila Listiawati MPD. Di sini ada beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian sumber daya alam dan pelestarian sumber daya alam. Yang kedua ada komponen sumber daya alam. Yang ketiga cara melestarikan sumber daya alam. Yang keempat tentang pengelolaan sumber daya alam. Dan yang terakhir yaitu tentang prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam. Pembahasan yang pertama yaitu akan dibahas oleh saya tentang pengertian sumber daya alam dan pelestarian sumber daya alam. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti sumber daya alam adalah potensi alam yang dapat dikembangkan untuk proses produksi. Menurut Wikipedia Indonesia, sumber daya alam adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya alam ini tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga non-fisik. Sumber daya ada yang dapat berubah, baik menjadi semakin besar maupun hilang, dan ada pula sumber daya alam yang kekal atau selalu tetap. Dan yang selanjutnya yaitu menurut Surya Negara, secara definisi sumber daya alam adalah unsur-unsur lingkungan alam, baik fisik maupun hayati yang diperlukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya guna meningkatkan kesejahteraan hidup. Jadi, pelestarian sumber daya alam adalah upaya pengelolaan sumber daya alam dengan tujuan mempertahankan sifat dan bentuknya, serta perubahan itu terjadi diserahkan kepada alam. Pembahasan yang kedua yaitu tentang komponen-komponen sumber daya alam. Komponen-komponen sumber daya alam terbagi dalam 3 jenis. Yang pertama yaitu sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Yang kedua, sumber daya alam berdasarkan sifat pembaharuannya. Dan yang terakhir yaitu sumber daya alam berdasarkan kegunaannya. Yang pertama yaitu sumber daya alam berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 2. Ada sumber daya alam hayati atau biotik. Dan yang kedua itu ada sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Contoh dari sumber daya alam hayati atau biotik yaitu seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, mikroba atau bakteri. Dan contoh dari sumber daya alam non-hayati atau abiotik, contohnya seperti batu tambang, air, dan tanah. Yang kedua yaitu sumber daya alam berdasarkan sifat pembaharuannya. Dibagi menjadi 2, yaitu ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang kedua ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contoh yang dapat diperbaharui di sini seperti air, hewan, dan tumbuhan. Contoh yang tidak dapat diperbaharui yaitu seperti barang tambang, logam, dan minyak bumi. Dan yang ketiga yaitu sumber daya alam berdasarkan kegunaannya. Yang pertama, hewan dapat dimanfaatkan sebagai sumber protein hewan, bahan baku kerajinan atau kulit, alat transportasi, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada air bermanfaat untuk minum, mencuci pakaian, dan mandi. Udara bermanfaat untuk bernafas, menggerakkan perahu layar, dan lain-lain. Yang ketiga, hutan bermanfaat sebagai penghasil kayu dan bahan baku industri. Tanah bermanfaat sebagai lahan pertanian, perkebunan, dan peternakan. Dan yang terakhir ada hasil tambang digunakan sebagai sumber energi dan bahan kerajinan atau perhiasan. Saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu cara melestarikan sumber daya alam. Cara melestarikan sumber daya alam itu ada banyak, tetapi di sini kami mengambil beberapa cara, yaitu yang pertama,
penanaman kembali hutan-hutan yang gundul. Yang kedua, membuat terasering pada pertanian di pegunungan. Ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Keempat, membatasi pengambilan sumber daya alam yang berlebihan. Kelima, mengelola pertanian, perkebunan, dan peternakan dengan baik. Keenam, mengelola sumber daya alam agar bernilai ekspor. Ketujuh, menjaga kelestarian laut dan hutan. Dan yang kedelapan, menggunakan sumber daya tambang secukupnya dan beralih ke sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Bagian yang keempat yaitu pengelolaan sumber daya alam. Kita sebagai makhluk hidup yang memiliki akal dan pikirannya diharapkan oleh Allah untuk mampu memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dunia dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah, Quran Surat Al-Muluk ayat 15 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Yang artinya, Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Maksud dari ayat ini bahwasanya Allah itu telah menjadikan bumi bagi manusia itu mudah. Karena Allah telah menyiapkan semua sumber daya alam untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh manusia. Begitu. Lalu ayat yang kedua ada pada Quran Surat Al-A'raf ayat 56 sampai 58 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wada'uhu khawfan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Wa huwallazi yursilu riyahu bushram baina yaday rahmatih. Hatta iza aqalat sahaban siqalan suknahu libaladin mayitin fa'anzalna bihil ma'a fa'ahrajna bihi min kullis samarat kadzalika nuhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Wal baladu thayyibu yahruju nabatuhu biizni rabbih wallazi khabbusa la yahruju illa naqida kadzalika nusarriful ayati liqaumi yashkurun. Yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakannya dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Dialah yang meniupkan angin itu membawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmatnya yaitu hujan, sehingga apabila anginnya itu membawa awan mendung, kamu harus ke suatu daerah yang tandus. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam-macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu dapat mengambil pelajarannya. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan. Dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Jadi dari ayat ini kita harus bisa mengambil pelajaran bahwasanya Allah telah menciptakan bumi dengan baik. Maka dari itu kita harus menjaganya dengan melestarikan sumber daya alam yang ada di bumi, karena sumber daya alam yang ada di bumi itu adalah ciptaan Allah. Maka dari itu kita harus menjaganya dengan baik. Begitu teman-teman.
Mengapa harus diadakannya pengelolaan dalam sumber daya alam? Karena dalam pengelolaan sumber daya alam itu bisa sebagai upaya dalam melakukan yang pertama, pemanfaatan dari sumber daya alam tersebut. Yang kedua, pemeliharaan dari sumber daya alam tersebut. Yang ketiga, penataan. Yang keempat, pengendalian. Dan yang kelima, pengawasan dari sumber daya alam tersebut. Yang kelima, ada prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam. Prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam itu ada 3. Yang pertama, pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Di Indonesia, upaya pengelolaan sumber daya alam itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1982 yang berisi tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Lalu, sumber daya alam itu harus dikelola secara hati-hati sesuai dengan prinsip berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga kelestarian dari sumber daya alam tersebut bisa terjaga. Upaya yang dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam sudah diterangkan di atas. Lalu yang kedua itu pengelolaan sumber daya alam berdasarkan pada prinsip mengurangi. Kita tahu bahwa sumber daya alam sangat berperan penting bagi kehidupan manusia. Pemanfaatan sumber daya alam yang baik adalah dengan tidak mengambil semua sumber daya alam tersebut, tetapi hanya bersifat menguranginya saja. Karena jika dilakukan pengambilan secara besar-besaran dan tidak terkendali, maka itu akan merusak lingkungan serta mengganggu ekosistem yang ada di dalamnya. Lalu yang ketiga, pengelolaan sumber daya alam berdasarkan pada prinsip daur ulang. Daur ulang merupakan suatu proses mengolah kembali bahan-bahan yang sudah tidak terpakai atau bekas, yang berupa sampah kering yang tidak lagi bernilai ekonomis menjadi suatu barang yang berharga dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Mungkin cukup sekian dari kelompok kita. Akhirul kalam, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.